Iya, aku minasan. Welcome back again with Mr. G di sini. Jumpa lagi ya di pembahasan One Piece. Pada kesempatan kali ini, Mr. G mau ngajak kalian mengupas terkait buah iblis yang sempat menjadi incaran Kurohige. Ada yang berhasil didapat, ada juga yang gagal. Uniknya, tiap buah iblis tersebut seolah bisa kita pahami alasannya. Yang tidak dimengerti pun ada sih. Mengingat Kurohige adalah sosok yang licik, maka pembahasan buah iblis Kurohige ini jelas bisa menarik. So, without any long again, monggo enjoy kontennya ge. Let's go. Number 1, Yami Yami Nomi. Pertama, jelas ada buah iblis yang udah dimakan lebih dulu oleh Kurohige sendiri, yakni Yami Yami Nomi. Buah iblis ini disebut sebagai buah iblis kegelapan. Kemampuan dari buah iblis ini dapat meniadakan apapun di sekitarnya dengan cara membuat mereka tenggelam di dalam bayangan hitam. Yaps, konsepnya bisa dibilang mirip banget sama black hole. Namun keistimewaan buah iblis Yami Yami Nomi tidak cukup sampai di sini aja guys. Konon ya, buah iblis yang satu ini juga dapat mencuri kekuatan buah iblis lain. Hal ini ditunjukkan dari Kurohige ketika Shirohige akan menemui ajalnya, melakukan sesuatu yang misterius untuk kemudian mendapatkan kekuatan dari Gura-Gura Nomi. Jelas apa yang dilakukan Kurohige ini menghebohkan seluruh pihak. Bagaimana bisa buah iblis bisa berpindah tangan secepat itu? Dan gimana juga ceritanya satu orang bisa mempunyai kekuatan dua buah iblis sekaligus? Padahal itu merupakan sesuatu yang tidak mungkin. Jawaban sementara yang mungkin bisa mengatasi pertanyaan itu tidak lain tidak bukan kekuatan Yami Yami Nomi sendiri. Ya karena Kurohige seolah menyadari betul bagaimana kekuatan buah iblisnya. Karenanya ya, ia dengan tekad yang gila berani membunuh Touch agar bisa mendapatkan buah iblis ini guys. Baginya justru Yami Yami Nomi ini jadi buah iblis terkuat di dunia. Terus gimana soal teori Kurohige sebenarnya ada kepribadian ganda atau malah 3 orang dalam satu tubuh? Atau memiliki jantung yang banyak? Ya menurut Mr. G ya, pandangan ini juga menarik dan cukup bisa menjawab. Namun semisal ini benar sekalipun, Yami Yami Nomi tetap harus menjadi media perantara Kurohige mendapatkan kekuatan super hebat dari buah iblis di belahan dunia. Sebab itu mau teori Kurohige punya banyak kepribadian itu benar atau salah ya, Yami Yami Nomi menurutku ya masih terlibat akan fenomena kekuatan Kurohige sendiri guys. Dan pertanyaan lainnya, gimana Kurohige bisa paham betul bahwa buah iblis Yami Yami Nomi berpotensi demikian? Nah ini yang belum dibahas tuntas. Ini baru sedikit pandangan Mr. K aja ya. Sangat-sangat sedikit yang paham kekuatan sejati Yami Yami Nomi, sekalipun Kapten Shirohige kala itu. Buktinya ya, lain dengan Shanks yang sangat menjaga Gomu Gomu Nomi meski kemudian apes karena dimakan Luffy. Shirohige menyerahkan buah iblis itu kepada anak buahnya. Dan ketika buah iblis ini dicuri pun, fokus utama Shirohige bukan akan kengerian buah iblis tersebut, melainkan perilaku Kurohige. So, Mr. K juga gak melihat ada indikasi khusus bahwasanya Rocks adalah pemakan buah iblis Yami Yami Nomi sebelumnya. Semisal ya balik lagi harusnya Shirohige bisa menyadarinya ketika buah iblis ini pertama kali terlihat, tapi kenyataannya enggak kan? Well, Kurohige memang erat kaitannya sebagai penerus Rocks di Sebek melihat dari berbagai tindakannya. Meski Misteri sendiri memang masih meragukan Yami Yami Nomi pernah dimakan oleh Rocks. Tapi ini juga bisa jadi salah mengingat banyaknya kemungkinan di cerita ke depan. Atau buah ini sempat jadi incaran Rocks, namun karena berbagai halangan Rocks gagal mendapatkannya. Lalu Kurohige yang terlihat berdedikasi sama segala informasi dari Rocks akhirnya menemukan fakta ini untuk kemudian meneruskan potensi dari Yami Yami Nomi itu. Number 2, Gura-Gura Nomi. Kedua ada Gura-Gura Nomi guys. Kurohige ini memang gila ya. Ia bisa mencuri buah iblis dari mantan kaptennya sendiri. Udah gitu, harusnya Shirohige di kapal, dikenal sebagai sosok ayah, melihat gimana sebenarnya Kurohige udah diangkut ke kapal sejak lama. Entah gimana matinya perasaan dari Kurohige yang tega melakukan berbagai jebakan guna mendapatkan Gura-Gura Nomi dari Oyaji. Well, kalau ini udah jelas sih ya, kenapa Kurohige mengincarnya. Jangankan Kurohige, siapapun di dunia One Piece pasti sangat mengidamkan Gura-Gura Nomi. Kekuatan dari buah ini memang sangat imba, yakni bisa memanipulasi gempa dan disebut sebagai kemampuan penghancur dunia. Sebab itulah, sebutan Gura-Gura Nomi sebagai buah iblis tipe Paramecia terkuat bukanlah sesuatu yang berlebihan. Dan berkat dimilikinya kemampuan dua buah iblis dalam satu tubuh Kurohige membuat ia bisa berkiprah dengan lebih hebat di New World. Hal ini dibuktikan dari dirinya yang bisa menjadi Yonko tak lama selepas Shirohige gugur di Marineford One. Merah-merah Nomi. Ketiga ya, ada buah iblis merah-merah Nomi. Sebenarnya masih jadi pertanyaan besar bagi kita semua, karena seharusnya buah iblis merah-merah Nomi ini bisa langsung diambil oleh Kurohige saat Ace telah dikalahkan. Namun hal tersebut tak dilakukan, sehingga rasanya kita bakal berpikir Kurohige dan armadanya tidak tertarik dengan buah iblis yang sempat dimakan oleh Ace. Tetapi saat arc Dressrosa, Kurohige Pirates yang diwakili oleh Jesus Bargis ikut dalam sayembara yang dilakukan di sana yang menghadiahkan merah-merah Nomi bagi siapapun yang menang. Jelas ini sesuatu yang dirasa kurang efektif
mirip banget kan? Tapi tenang, bukan berarti kita gak ada petunjuk untuk bisa menjawab keanehan ini. Jawabannya jelas Kurohige melihat ada faktor lain yang membuat Ash tidak bisa langsung diambil buah iblisnya. Karena melihat apa yang terjadi pada Shirohige, mungkin mereka yang buah iblisnya akan dicuri harus mendekati kematian. Sedangkan kondisi Kurohige kala itu ya lebih ingin menjaga Ash hidup-hidup. Tujuannya tidak lain tidak bukan demi bisa menyerahkan ke angkatan laut sehingga memuluskan langkahnya agar bisa menjadi Shichibukai. Dan kalian lihat sendiri kan gimana mulusnya rencana ini. Kurohige juga sampai berkesempatan mendatangi Impel Down dan memperkuat armadanya di sana. Ia juga punya kewenangan lebih luas dengan gelar Shichibukai itu. Di sisi lain, Kurohige merasa buah iblis merah Meranomi tidak menguntungkan bagi dirinya pribadi. Toh buah iblis tipe logianya ya, sepertinya nampak lebih superior daripada merah Meranomi kan? Maka dari itu ya, buah iblisnya Ash lebih dipilih sebagai amunisi bagi armada bajak laut miliknya. Namun sayang seribu sayang, buah iblis ini gagal didapatkan serta jatuh di tangan Sabo. Kira-kira ada kemungkinan lagi gak ya buah iblis ini bakal diincar lagi? Well, melihat armada Kurohige Pirates yang kebanyakan anak buahnya udah dapat kekuatan, kayaknya Merah Meranomi udah gak bakal jadi prioritas lagi. Keempat, Meranomi. Sulit membayangkan memang gimana ceritanya buah iblis milik buah Hancock yang identik sama pesona kecantikan ini mau diincar oleh Kurohige. Tapi jelas kita gak bisa telan mentah-mentah gitu aja kan. Pembahasan soal ini sebenarnya udah disinggung banyak di konten 3N, cuman ya kita breakdown sedikit lagi aja lah. Guys, banyak yang meyakini sama halnya dengan Yami Yaminomi, Kurohige pun menyadari bagaimana potensi sebenarnya dari buah iblis itu. So, bisa jadi ya, ada cara lain dalam menggunakan buah iblis Meranomi. Yang pasti ya, output dari kekuatan buah iblis ini memang sangat mengerikan, membuat target bisa membatu. Selain heboh akan kekuatan, ada juga asumsi yang menyebut bahwa Meranomi punya nama lain atau nama sebenarnya ya, seperti yang diungkap pada kenyataan buah iblis Gomu Gomu Nomi. Ya, semisal diulas dari sisi mitologi, kekuatan Meranomi sangat identik dengan kisah Medusa dari mitologi Yunani. Dalam mitologi itu, tercatat Medusa merupakan wanita yang sangat cantik, namun dikenai hukuman berupa rambutnya berubah jadi ular. Serta bagi siapapun yang menatap matanya akan berubah menjadi batu. Gimana? Mirip banget kan sama latar belakang buah Hancock. Cantik, disebut sebagai ratu ular, dan bisa merubah orang jadi batu. Meranomi pun kemudian diasumsikan sebagai Hitonomi Mythical Zoan model Medusa. Dan penggunaan kekuatannya bisa jadi berbeda dari yang selama ini diketahui. Persis seperti bagaimana Nika yang ternyata kekuatannya tak sebatas dari karet, melainkan bisa juga dari kreativitas si pengguna. Ya, jika Luffy membayangkan sebagai karet karena taunya ini Gomu Gomu Nomi, hal serupa bisa aja terjadi pada Boa kan? Dimana ia menggunakan kecantikan sebagai senjatanya. Ya, andaikan buah iblis ini jatuh ke tangan Kurohige, jelas cara yang digunakan akan berbeda. Dan kemungkinan besar ya, Kurohige sudah memahami hal itu. Beruntung banget, upaya Kurohige ini masih bisa digagalkan oleh Silver Riley. Hitonomi. Dan yang terakhir adalah Hitonomi. Dikabarkan ya, Kurohige sempat mendatangi Drum Island dengan tujuan mencari buah iblis Hitonomi. Saat ada celutukan Hasode Sensei yang mana sebenarnya di situ ya Chopper merasa ketakutan buahnya diincar. Tapi Usopp menegaskan tak ada yang mau buah iblis tersebut. Nah, siapa sangka ini sebenarnya seolah jadi petunjuk kalau bukan Hitonomi biasa yang diinginkan. Alias bisa saja ya ini sebenarnya merujuk ke buah iblis Luffy. Yaps, Nika. Karena secara kekuatan, jelaskan buah iblis ini lebih mendukung mengingat buah ini legendaris. Tapi masih ada celah bagaimana Kurohige tahu tentang ini padahal masih terbatas informasinya. Lalu asumsi lain pun masih bisa terjadi guys. Seperti apakah sebenarnya memang buah iblis Chopper yang diincar? Alias again and again Kurohige mengetahui kemampuan asli dari buah iblis milik Chopper itu. Ya, ini masih jadi pertanyaan bagi kita semua. Namun diri Mr. K pribadi ya masih meyakini Nika yang lebih cocok dalam kasus ini. Bicara buah iblis Chopper, adakah kemungkinan buah iblis ini punya nama lain gak ya? Jujur, belum ada indikasi menuju ke arah sono. Makanya memang masih meragukan apa benar Hitonomi sejatinya yang diincar oleh Kurohige. Jadi inilah yang membuat misteri makin menarik. Oke, mungkin itu dulu pembahasan Mr. K pada kesempatan kali ini guys. Kalau ada tambahan silahkan diskusikan di kolom komentar atau coret-coret di kolom komentar atau coret-coret di raihnya Mr. K. Bisa. So, see you next time. Adi Segera Milos. Thanks everyone. Salam. Adi Media.